Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Diwianti, NIM 102240880. Pada video ETS Pendidikan Agama Islam ini, saya akan menjelaskan pemahaman mengenai materi Ma'rifatul Insan, yaitu mengenal hakikat diri manusia. Ma'rifatul Insan berarti mengenal diri manusia, baik dari sisi penciptaan, tujuan hidup, fitrah, kelemahan, serta tanggung jawabnya sebagai hamba Allah. Dalam Islam, memahami diri adalah jalan menuju mengenal Allah, karena manusia diciptakan dengan tujuan yang mulia dan fitrah yang suci. Allah berfirman dalam Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jin wal insan liya'budun. Artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah beribadah, tunduk dan taat kepada Allah. Dengan memahami hakikat penciptaan ini, manusia dapat mengarahkan hidupnya sesuai petunjuk syariat. Yang ketiga ada hadis Nabi tentang hakikat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Riwayat Al-Baihaqi. Meskipun sebagian ulama menilai sanadnya lemah, namun maknanya benar dan banyak dibahas ulama tasawuf. Hadis ini menjelaskan bahwa mengenal diri, fitrah, kebutuhan, kekurangan, dan keterbatasan akan membimbing manusia untuk semakin mengenal kebesaran Allah. Yang keempat ada hakikat manusia dalam Islam, yaitu manusia sebagai makhluk rohani dan jasmani. Menurut materi perkuliahan PAI 3, manusia terdiri dari jasad, ruh, akal, hati atau qalbu. Keseimbangan antara keempat aspek inilah yang mengantarkan manusia menuju derajat sebagai hamba yang mulia. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan bahwa manusia adalah khalifah, yaitu pemimpin dan pengelola bumi. Tugas ini mencakup amanah untuk menjaga, memakmurkan, dan tidak membuat kerusakan. Dan yang ketiga ada fitrah manusia. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Namun, perjalanan hidup, lingkungan, dan pilihan individu dapat mempengaruhi fitrah ini. Dan yang kelima ada komponen Ma'rifatul Insan. Yang pertama yaitu mengetahui asal penciptaan. Manusia berasal dari tanah, tetapi Allah memuliakannya dengan akal dan ruh. Dan yang kedua, menyadari kelemahan diri. Manusia lemah, bergantung pada Allah dan membutuhkan petunjuknya. Yang ketiga, menjalankan fungsi kehambaan. Segala aktivitas, baik dari ibadah maupun aktivitas dunia, harus diniatkan karena Allah. Yang keempat, menjalankan amanah kekhalifahan. Manusia bertanggung jawab atas ilmu, perbuatan, lingkungan, dan sesama. Dan yang keenam, ada urgensi Ma'rifatul Insan. Dalam materi kuliah ini dijelaskan bahwa mengenal diri memiliki beberapa manfaat, yaitu membantu manusia mengenal Allah, Ma'rifatullah, membuat manusia bersikap rendah hati dan tidak sombong, menuntun manusia untuk memperbaiki akhlak dan membangun kesadaran spiritual dan rasa syukur, dan yang terakhir, memberi arah dan tujuan dalam hidup. Sebagai kesimpulannya, Ma'rifatul Insan adalah proses memahami siapa kita sebagai manusia, dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, serta kemana kita akan kembali. Dengan mengenal diri, kita mampu meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta menjalani hidup sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemahaman saya mengenai Ma'rifatul Insan. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.